bahwa kebijakan perekonomian nasional itu kelihatan tidak dapat diikuti dengan baik oleh strategi pengembangan kebijakan perekonomian di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita para selamat. Alhamdulillah, saat ini saya kembali melanjutkan pembahasan saya tentang perekonomian nasional dan kebijakan kerangka makroekonomi nasional. Tapi karena pada pembahasan pertama yang lalu kami sudah singgung tentang kaitan Sulawesi Selatan, ya agak kelepasan sebenarnya. Oleh karena itu juga pada pembahasan kali ini saya akan kaitkan antara bagaimana kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang pada berbagai forum di tingkat nasional sering saya katakan bahwa kebijakan perekonomian nasional itu kelihatan tidak dapat diikuti dengan baik oleh strategi pengembangan kebijakan perekonomian di daerah. Daerah tak lebih daripada hanya menggunakan data-data baik yang disajikan oleh BPS maupun oleh Bank Indonesia untuk menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah terutama pada APBD-nya. Padahal amat penting bagi pemerintah daerah di dalam juga melakukan kajian-kajian strategis terutama potensi ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kalaulah pada bahasan yang lalu saya telah menyebutkan misalnya tentang bagaimana keprihatinan ekonomi nasional 2024 dengan melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional 2023 yang saat ini terus kita diskusikan outlook ekonomi 2023. Pada pembahasan lalu kita sebut bahwa angka turunan ketiga pertumbuhan ekonomi nasional kita hanya 4,94%. Ini turun dari turunan kedua, bahkan juga masih lebih rendah dari turunan ketiga yang sama pada tahun 2022. Hal yang sama sebenarnya terjadi untuk Sulawesi Selatan, meskipun Sulawesi Selatan lebih unik lagi, karena pada turunan pertama justru Sulawesi Selatan itu perekonomiannya tumbuh 5,29% di atas angka rata-rata nasional. Tapi kemudian dia turun di turunan kedua menjadi 5,1, 5,2%. Bahkan lebih tragis lagi istilah ekonomi saya adalah pada turunan ketiga ini yang berakhir baru-baru ini itu sisa menjadi 4,75% di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Ini menarik karena sesungguhnya berbagai kebijakan nasional yang sudah diturunkan ke daerah melalui apa yang kita sebut misalnya dengan dana transfer ke daerah, kemudian sudah cairnya pembangunan fisik di daerah, taruhlah yang oleh Kementerian PUPR dan sebagainya itu. Nah, memang saudara sekalian, Sulawesi Selatan kalau kita lihat sekalipun tadi turun, tapi masih ada angka yang menarik karena dia tumbuh di sisi yang lain, kontribusi sektornya misalnya dari sektor pertambangan, kemudian di sektor jasa konstruksi tadi karena ada pembangunan fisik. Dan yang menarik pula adalah sektor konsumsi, share-nya pada pertumbuhan ekonomi yang di atas 51% dibandingkan dengan justru nasional yang hanya 50% lebih. Ada yang selama ini populer di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar misalnya. Kalaulah tambang, terutama listrik dan gas, kontribusinya positif dalam masih mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi keluhan di mana-mana tentang matinya lampu, tentang pergiliran menyala dan sebagainya. Dan yang saya duga itu amat akan mempengaruhi konstelasi ekonomi Sulawesi Selatan di turunan keempat, sehingga untuk bisa tumbuh di atas 5%, apalagi sampai 5,5% itu sangat tidak mungkin. Di pertumbuhan ekonomi nasional saja diakui oleh Bank Indonesia maupun oleh Kementerian Keuangan, sekalipun masih ada optimisme tumbuh di atas 5% atau 5,1%, tetapi mengalami perlambatan. Kita ketahui saudara bahwa secara nasional perekonomian kita amat sangat dipengaruhi oleh geopolitik nasional, internasional, global, sebutlah itu perang di Ukraina dengan Rusia, lalu kemudian sekian bulan, sekian hari ini, akhir-akhir ini sangat kita digencahkan dengan bombardir Israel terhadap Gaza, dan ini banyak negara terkait belakangnya, apakah negara-negara Timur Tengah, bahkan pasti Amerika di belakang Israel misalnya, dan juga Eropa. Dengan demikian ini ancaman global terhadap perekonomian nasional kita.
Apalagi Amerika dengan kebijakan bank sentralnya yang kita sebut dengan the Fed-nya itu tidak akan menaikkan suku bunga, bahkan akan bertahan. Kemudian juga Bank Indonesia di dalam negeri masih mempertahankan suku bunganya. Semua ini mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi nasional kita. Banyak lagi aspek lain, misalnya tentang nilai tukar rupiah, tentang inflasi. Bahkan secara spesifik pada tahun 2023 ini adalah tahun politik, dan puncaknya tentu pada tahun 2024. Kondisi politik itu amat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional kita. Kita menghadapi pemilu tetap dengan serius, tapi di sisi lain jangan lupa memperhatikan perkembangan ekonomi nasional yang sangat relevan terkait dengan kondisi politik. Kehidupan demokratis terbangun dengan baik kalaulah kehidupan ekonomi nasional berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.